Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dari fisika modern, yaitu foton dan gelombang materi. Ini kita mulai memasuki materinya tetap dalam fisika dasar, sehingga batasannya tidak terlalu mendalam, lebih jauh ke fisika modernnya, tapi lebih ke asal muasalnya untuk konsep foton dan gelombang materi. Mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan konsep kuantisasi, kemudian dualisme partikel dan gelombang, serta beberapa konsekuensinya. Nah, kemudian mahasiswa dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan tentang foton dan gelombang materi. Ya, kita akan berkenalan dengan apa itu foton. Oke, lanjut. Dualitas partikel gelombang. Dualitas berarti apa ya? Bersifat mendua ya. Jadi sifat partikel dan gelombang itu menjadi satu. Partikel dan gelombang itu menjadi satu. Dia kadang bertingkah sebagai gelombang dengan pengamatan tertentu, dia bertingkah sebagai partikel. Nah, dasar awalnya adalah percobaan interferensi Young yang kemarin sudah dijelaskan pada interferensi dan difraksi, menunjukkan bahwa ini cahaya adalah gelombang, memiliki sifat gelombang, yaitu mengalami superposisi, kemudian interferensi dan difraksi. Nah, itu menguatkan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Nah, elektron kita tahu adalah partikel, mengalami sama juga ternyata, mengalami sifat interferensi dan difraksi. Ini menunjukkan bahwa berkas elektron mempunyai sifat gelombang. Pertama itu sudah dari tahun 1600-an ya. 1600-an saat mungkin sekitar 670-an, saat itu Newton mulai melirik tentang cahaya. Kemudian Pak Newton ini berpendapat bahwa cahaya itu adalah sebenarnya kumpulan partikel, corpuscles dikenalnya. Nah, ini Newton mendukung gagasan corpuscles. Kemudian pada tahun itu juga Huygens bersikukuh bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, ini terjadi perdebatan besar pada saat itu ya di Eropa, dua pendapat ini, karena dua-duanya bisa dibuktikan dengan percobaan. Namun pada saat itu hingga tahun 1700-an ini lebih kokoh gelombang itu cahaya adalah sebagai gelombang ketika dikuatkan dengan persamaan Maxwell ya. Maxwell dengan gelombang elektromagnetiknya yang menemukan besar kecepatan cahaya. Nah, namun pada tahun 1900-an akhirnya dibangkitkan oleh Max Planck, fisik ilmuwan Jerman, dan didukung oleh Einstein bahwa cahaya itu juga memiliki sifat partikel. Nah, jadi pendapat Newton ini dimenangkan lagi. Akhirnya berkesimpulan di ujung-ujungnya adalah nanti namanya fisika kuantum, di mana menjelaskan ya ini fenomena dualitas partikel gelombang. Foton itu bisa kita sebutkan sebagai partikel cahaya sejauh ini. Kemudian konsep radiasi benda ini pertama berangkat dari kasusnya Max Planck. Itu ketika benda bertemperatur tinggi, kita panaskan, memancarkan radiasi EM. Semakin tinggi temperaturnya, semakin tinggi radiasi yang dipancarkan. Contohnya apa? Ketika kita memanaskan besi, ketika melebihi sampai 1000 derajat, dia akan mulai kelihatan ya, orange, merah, terus kemudian putih. Nah, kemudian untuk bertemperatur rendah, memancarkan radiasi dengan panjang gelombang dominan pada frekuensi rendah. Nah, ini dia. Panjang gelombangnya semakin ke sana semakin besar, intensitas radiasinya ini ketika dipanaskan ya,
4000 derajat Kelvin sampai 6000 derajat Kelvin. Nah, ini cahaya tampak. Ini contohnya misalkan kalau besi dipanaskan bisa kelihatan ya, merah, oranye. Nah, ini yang pertama kali menemukan mengeksplorasinya dengan benar dengan hasil eksperimen dan hasil teorinya tepat itu adalah Max Planck yang disebutkan sebelumnya. Beliau menggunakan hipotesisnya adalah model osilator harmonik. Nah, ingat ya, tahun 1900-an awal itu elektron belum ketemukannya konsep konsep elektron itu baru mulai awal-awal dikenalkan. Nah, nanti dia masih pakai konsep osilator harmonik dengan energinya diskrit. Ini adalah E sama dengan suatu konstanta kalikan frekuensi. Jadi energi itu berbanding lurus dengan frekuensi dan dia menambahkan suatu konstanta yang kita tidak tahu apa. N adalah diskrit. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, N adalah bilangan bulat. Nah, kemudian pada saat itu Einstein juga kagum dengan konsepnya Planck. Kemudian tahun 1905 beliau mengusulkan sebuah paper yang interpretasinya itu adalah menjelaskan tentang efek yang dikenal apa? Efek fotolistrik, di mana dia mengenalkan sejalan dengan idenya Newton bahwa energi dari partikel-partikel cahaya itu adalah sebanding dengan frekuensi. Dia turunkan bahwa energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, pada saat itulah kuanta mulai dikenal. Kuanta atau kumpulan paket-paket energi. Paket-paket energi cahaya dikenal sebagai kuanta. Ingat-ingat ya, E sama dengan H kali F. F sama dengan itu kan isinya apa? Kecepatan, dalam hal ini kecepatan cahaya bagi panjang gelombang. Nah, kuanta energi radiasi M tersebutlah yang dikenal sebagai foton. Nah, kalau ada dalam fisika ilmu fotonik berarti ilmu yang mengkaji tentang foton, teknologi cahaya. Nah, ini dia efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah eksperimen awal yang membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel. Ini eksperimennya sebenarnya sebelum Albert Einstein itu sudah dilakukan oleh fisikawan-fisikawan Eropa sebelumnya. Namun konsepnya itu unik. Beberapa konsep itu tidak sesuai dengan landasan dari fisika klasik ya. Nah, di sini ya, saat cahaya dengan panjang gelombang pendek menyinari permukaan logam, ini kan logam, kemudian kita sinari cahaya datang, maka elektron akan terlontar, dia akan mental. Nah, elektron yang terlontar dinamakan fotoelektron, artinya elektron yang mental akibat foton cahaya energi yang terdeteksi kan dia jalan ke sana, terdeteksi sebagai arus listrik karena elektronnya mengalir ya. Efek fotolistrik menunjukkan bahwa fotoelektron yang terlontar tersebut dapat dihentikan dengan beda potensial tertentu. Nah, ketika dia mengalir ini, ketika ditembakkan ternyata bisa berhenti, tidak mengalir. Nah, ketika tidak mengalir ini kita kasih beda potensial. Ingat, ketika beda potensialnya kita atur, maka kita bisa mengatur arusnya kan. Nah, pun sama seperti ini. Maka aliran ini bisa di stop dengan beda potensial penghenti namanya stopping potensial. Maka perumusannya adalah besar elektron dikali besarnya tegangan stop itu adalah energi kinetik maksimum. Artinya nilai yang dibutuhkan untuk agar dia bisa berjalan, maka nilainya harus sebanding dengan tegangan stop. Jadi kalau misalkan lebih kecil dia tidak akan terlampaui. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk efek fotolistrik yang tadi dijelaskan, eksperimennya itu menunjukkan sebuah hasil yang menarik, yaitu bahwa efek fotolistrik artinya aliran foton tersebut tidak terjadi jika frekuensi cahaya
dicatat frekuensi ya yang digunakan itu kurang dari suatu nilai ambang. Nilai ambang itu berarti nilai apa? Nilai minimum yang diperlukan ya. Meskipun intensitas cahayanya sangat tinggi. Jadi kalau kalian nyorotin lempeng apa? Lempeng logam dengan sinar yang pertama yang redup, kemudian yang sama yang terang sekali, itu tidak akan berpengaruh mementalkan elektron apabila tidak sesuai dengan batas apa namanya? eh frekuensi tertentu ya, disebutnya frekuensi ambang FO. Maka yang datang adalah harus F-nya harus sama minimal dengan FO sehingga elektronnya terpental. Ya, ini kan melawan logika fisika klasik ya. Bayangin kalau ini atom koral apa ya, koral di dalam lautan. Ya enggak? Terus kemudian di sini ada ombak, kemudian di sini Anda. Nah, ketika apa namanya? Semakin besar ombak, maka logikanya adalah koral ini akan semakin banyak yang ke bawah. Ya enggak? Nah, semakin kecil ombak, maka koralnya akan sedikit yang ke bawah sampai ke pantai. Nah, itu kan logika klasik ya, tapi ternyata enggak. Sebesar apapun ombak, tidak berpengaruh banyaknya koral yang akan sampai. Tapi tergantung dari apa? Frekuensi ombak itu. Ketika frekuensinya pas, maka koralnya akan pas sampai ke kita. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Musibah dalam tanda kutip fisika klasik karena efek fotolistrik ini tidak sesuai dengan penalaran fisika klasik. Ini banyak yang kesulitan. Nah, salah satu yang menyampaikan penalarannya atau gagasannya adalah Albert Einstein. Nah, di sana ada energi minimum yang diperlukan agar terjadi elektronnya lepas yang disebut sebagai fungsi kerja. Nah, itu frekuensi dasarnya itu. Frekuensi yang terkait dengan energi minimum dinamakan sebagai frekuensi ambang atau cut off frekuensi. Nah, di sini ada frekuensi ambangnya berapa. Kalau frekuensinya di sini belum sampai ke angka 6, dia tidak akan ada elektron yang mental walaupun intensitasnya tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di sini hasil eksperimennya bahwa E sama dengan H dikali frekuensi, ini adalah potensial ambang ditambah energi kinetik maksimum. Energi kinetik maksimum sama dengan E kali tegangan penghenti. Sehingga tegangan penghenti sama dengan konstanta Planck dibagi massa elektronnya kali frekuensi potensial ini kali E. Nah, ungkapan kekekalan energi ini ya berlaku bahwa energi suatu foton dapat datang digunakan untuk melepaskan elektron dari logam dan sisanya untuk energi kinetik. Nah, ini kekekalan energi tetap berlaku. Persamaan linear tersebut, linear itu persamaan yang lurus ini ya, dapat menjelaskan hasil eksperimen. Kemiringan garis, ini kemiringan garis atau gradien ini adalah bandingan dari H konstanta Planck dibanding E. Titik potong dengan sumbu tegak memberikan informasi titik potongnya ya. Titik potongnya ini memberikan informasi adalah potensial penghenti dibagi E. Baik, kita coba latihan soal ya. Dalam percobaan efek fotolistrik digunakan cahaya dengan frekuensi segini nih. 3 kali 10 pangkat 15 Hz menyinari katoda, lempeng katoda yang terbuat dari logam dengan fungsi kerjanya 2,3 elektrovolt. Tentukanlah besar energi satu foton. Yang B, tentukanlah energi kinetik maksimum elektron, energi kinetik maksimum. Yang C adalah tentukan besar potensial penghenti atau stopping potential. Yang pertama, besar untuk satu energi foton itu adalah E sama dengan HF, berarti H-nya jangan lupa nih 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule kali sekon. Ini kali Hertz, berarti energinya adalah 19,8 10 pangkat minus 19 Joule. Ini kecil ya, kecil sekali ya. Iya, karena cuma satu foton. Nah, energi kinetiknya kita masukkan persamaan E sama dengan potensial kerja kali kinetik maksimum. Kinetik maksimum H kali F dikurangi ini ya, apa namanya? C ya. HF E stop.
kita masukin, kita udah dapat ini 1,6 kali potensialnya 2,3 elektrovolt. Nah, energi kinetik maksimumnya sama dengan 10,8 elektrovolt. Ini jangan lupa ya, dibagi apa? Elektron. Elektron itu kan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, kemudian beda potensial penghentinya, ya udah pakai rumus yang ini. Elektron kali potensial stop kali Kmax, nah dapat adalah 10,8 volt. Nanti pada saat pengukuran atau eksperimen menggunakan 10,08 volt. Iya. Kemudian kita masuk ada namanya momentum foton. Jadi foton memiliki momentum. Kita ingat kalau momentum itu dalam fisika dasar, momentum itu adalah P sama dengan massa kali kecepatannya ya. Ya. Einstein memperluas konsep foton dengan mengusulkan bahwa foton mempunyai momentum linear. Nah, foton itu ternyata memiliki momentum linear atau momentum bergerak dalam garis lurus. Nah, idenya Einstein ini masih belum bisa diterima pada saat itu dan banyak orang merasa aneh karena kan cahaya ngapain juga ada momentum. Karena yang namanya gelombang itu tidak perlu lagi pakai konsep momentum. Momentum hanya untuk partikel. Nah, namun ada yang mengkonfirmasi percobaan, yaitu percobaan Compton, Holly Compton. Dia peneliti, beliau adalah ilmuwan dari Amerika Serikat yang mengkonfirmasi hasil tersebut. Apa yang beliau lakukan? Pertama, suatu elektron kemudian ditembakkan oleh foton yang datang, partikel alfa. Nah, kemudian di sana terjadi hamburan. Pertama, elektron ketika ditembakkan ini kok elektron mental seperti halnya bola biliar, ke sana, elektron terhambur ke sana, foton juga terhambur ke sana. Nah, terdeteksi di sini ada deteksi ya. Kalau ada pendeteksi, fotonnya terhambur dengan sudut sekian. Sudutnya kecil, nah ini dengan perhitungan sehingga bisa dikalibrasi. Nah, energi HF sama dengan HF aksen ditambah energi yang datang sama dengan energi yang ini terhambur sama kinetik elektron yang terhambur. Nah, ini totalnya adalah momentum foton yang datang. Kan berarti kalau bola biliar kan nabrak, itu berarti sifatnya partikel ya. Cetak, tak. Nah, itu kan berarti sama dengan ada foton yang terhambur, ada elektron yang terhambur. Artinya si foton ini memiliki sifat partikel. Nah, ini disebut hamburan Compton. Hamburan ini membentuk sudut ya. Momentum dan energi partikel relativistik. Relativistik kenapa? Karena kita bekerja dengan kecepatan foton, yaitu kecepatan cahaya. Sehingga momentumnya harus memenuhi momentum teori relativitas khusus ya. Ada ini nih. Ada fungsi gamma ini atau fungsi Lorentz-nya ini. MC kuadrat. Jadi C-nya udah C kecepatan cahaya ya. Sehingga momentum dan energi foton sama dengan PeV C kuadrat E dibagi C, E sama dengan HF, C sama dengan lambda C. Nah, H per lambda. Nah, lagi-lagi kekekalan energi dan momentum memberikan ini berlaku ya di walaupun bekerja pada partikel yang sangat kecil. Ini HF sama dengan HF aksen setelah terhambur, kemudian kinetik hamburan elektron. Nah, ini sama dengan selisih panjang gelombangnya yang terjadi adalah panjang gelombang yang setelah terhambur dikurang panjang gelombang yang sebelumnya. Nah, ini disebutkan sebagai pergeseran panjang gelombang. Jadi pergeseran panjang gelombang ini penting untuk proses pengamatan. Pengamatannya yang diamati adalah panjang gelombang. Apakah si elektronnya itu terhambur dan fotonnya itu terhambur atau tidak. Ini dalam perumusannya, lambda setelah terhambur dikurang lambda sebelum terhambur sama dengan H per MC 1 min cos
theta cos thetanya ini ya. Ya, seperti itu. Ini yang mengkonfirmasi adalah Compton. Compton pun juga dapat hadiah Nobel. Nah, kemudian ada di sini kalau misalkan tidak ada sudutnya 0 derajat berarti tidak terjadi hamburan ya. Cuman jadi satu puncak intensitasnya. Tapi kalau misalkan 45 ada dua pecah ya. Kemudian untuk sudut yang lebih besar, sudut lebih besar. Nah, di sana eksperimen hamburan Compton menunjukkan bahwa sudut semakin besar, terhamburnya semakin jauh ya, semakin bertolak, pergeseran panjang gelombangnya makin besar, dia semakin bergeser panjang gelombang yang diamatinya. Nah, kita coba contoh soal berkas sinar X dengan panjang gelombang 8 pikometer ditembakkan pada elektron yang lagi diem. Elektron lagi diem ditabrak-tabrakin. Foton yang terhambur berarah berlawanan dengan foton datang. Foton yang terhambur berlawanan arah ya. Jadi ketika nabrak, fotonnya nggak balik lagi ke sana, tapi berlawanan di arah ke sana. Tek 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 gitu ya. Tentukan perubahan panjang gelombang foton sinar X. Nah, sinar X-nya panjang gelombangnya berubah apa enggak nih? Nah, kemudian yang B adalah energi kinetik elektron yang terhambur. Maka pakai perumusan Compton, pergeseran panjang gelombang adalah panjang gelombang sesudah dikurang lambda H min MC 1 min cos theta. H-nya ini udah ada, M-nya ada, massa elektron, C-nya kecepatan cahaya, sudutnya berapa? Di sana disebutnya berlawanan. Berlawanan berarti 180 derajat ya. Nah, di sini berarti 4,86 pikometer. Berarti terjadi perubahan ini ya, perubahan titik cos 180 derajat tidak disebutkan di soal, tapi kita harus tahu tegak lurus berlawanan berarti kan 180 ya. Nah, energi kinetiknya ya udah berarti tadi kinetik sama dengan FD FT setelah tumbukan HC per lambda dibagi HC per sama dengan 9 kilo elektrovolt. Jangan lupa dibagi ini yang elektron. Coulomb untuk satu elektron. Oke. Nah, ini dia yang terakhir, panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie. De Broglie ini adalah seorang pangeran Prancis yang dia menjadi ilmuwan di mana dia yang memadukan atau mendamaikan antara konsep partikel gelombang. Jadi suatu materi bisa dilihat sebagai partikel, bisa juga dilihat sebagai gelombang. Cahaya bisa dilihat sebagai partikel, bisa dilihat sebagai gelombang. Nah, de Broglie ini dia mengagumi konsep Einstein maupun Einsteinnya sendiri. Pada saat itu dia masih muda, usianya sekitar 28 tahunan. Menurut de Broglie, materi atau yang bergerak juga memiliki sifat gelombang. Panjang gelombang materi yang bergerak memiliki momentum, disebut juga sebagai panjang gelombang de Broglie. Dapatnya seperti ini, lambda H per P momentum. De Broglie mengusulkan bahwa hubungan momentum dan panjang gelombang tersebut tidak hanya untuk foton, dia bilang. Kan tadi kita kemarin sebelum-sebelumnya bilang foton, tetapi juga dualitas yang terjadi pada elektron. Wah, dahsyat nih. Dualisme gelombang partikel itu tidak hanya terjadi pada foton, tapi ternyata terjadi pada elektron. Ini makin ngaco. Makin ngaco maksudnya menurut fisikawan pada saat itu. Maka jelas pada saat itu ceritanya dikisahkan, disertasinya pada saat sidang uji doktornya de Broglie ini banyak yang tidak setuju atau tidak sepakat karena konsepnya ini nyeleneh. Tapi akhirnya diloloskan. Kenapa diloloskan? Karena pada saat itu salah satu panitia pengujinya yaitu adalah Lord Kelvin menelpon Einstein. Karena Einstein yang mengerti tentang konsep foton. Akhirnya setelah mendengarkan dari seberang sana, karena Einstein waktu itu masih di Jerman, dia bilang akhirnya di Jerman atau di Amerika gitu, Einstein bilang de Broglie ini konsepnya pada intinya dia setuju dengan de Broglie, silahkan diluluskan saja. Nah, karena benar pada saat itu de Broglie memang berupa teori, belum ada eksperimen yang membuktikannya. Baru beberapa tahun kemudian belakangan dibuktikan bahwa
elektron juga memiliki sifat apa? Gelombang partikel. Siapa yang membuktikannya? Yang membuktikannya adalah anaknya Thomson. Jadi kalau Thomson membuktikan adanya elektron, anaknya J.J. Thomson itu dia mendapat Nobel juga yang membuktikan gelombang dari elektron. Diturunkannya dari mana? Kita lihat ini dari rumus E sama dengan MC kuadrat sama dengan M kali C kali C. Nah, kemudian M kali C itu kan momentum dikali C sama dengan P dikali kecepatan. Kecepatan itu rumusnya apa? Frekuensi kali lambda. Nah, E sama dengan apa? Tadi H kali F sama dengan P dikali F kali lambda. F coret, maka kita dapatkan P sama dengan H per lambda. Ya. Jadi momentum itu sifat partikel bisa diungkapkan dalam panjang gelombang. Panjang gelombang bisa diungkapkan dalam partikel. Nah, ini dua penulisan rumus yang berbeda, arti fisikanya pun berbeda. Nah, ini dia dahsyatnya penemuan de Broglie. Nah, lebih dalamnya bisa dibahas pada fisika kuantum. Banyak temuan-temuan hebat atau banyak konsepsi-konsepsi hebat dari konsep de Broglie ini.